diisi dengan duha berjamaah, kemudian program takbir. Yang ketiga tematik. Jadi kalau masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih menggunakan tematik. Di samping kita menggunakan kurikulum KDSP, kita juga kedepannya akan menggunakan kurikulum K13. Hanya program yang kami diskusikan sama orang Diknas dari Widya Suara yang berkecimpung dalam hal kurikulum, mereka menyarankan bahwa ketika sekolah baru dimulai dengan KDSP, hanya diarahkannya ke K13 dengan konsep K13. Kemudian istirahat pertama jam 9.40 sampai 10. Kemudian al-muyassar, ini metode taksinya. Al-muyassar nanti dijelaskan apa itu al-muyassar, semuanya kita jelaskan nanti. Kemudian yang jam 10.35 sampai 11.45 tematik yang kedua, 11.45 sampai 12.45 isoma. Memang agak lama waktunya 1 jam. Jadi nanti di sini setelah isoma, anak-anak wajib menyetorkan hafalan yang tadi pagi sudah dibuat di takbir pertama 7.30 sampai 8.30 mereka buat hafalan. Target kita dalam 1 hari itu 2 baris. Sudah kita susun semuanya. Jadi nanti ketika sholat zuhur, pada zuhur mereka setoran hafalan. Yang hafalan tadi pagi mereka buat. Dan sampai pas paginya juga sudah disetorkan hanya untuk menguatkan lagi, diulang-ulang lagi. Nah nanti ketika di rumah itu ada buku penghubung buku prestasi namanya yang itu sebagai penghubung antara sekolah dengan rumah. Jadi nanti di buku penghubung itu ada catatan bahwa anak ini telah menyelesaikan hafalan sekian, telah menyelesaikan al-muyassar sekian. Nanti ayah bapak dan ibu bisa cek, kemudian bapak dan ibu bisa tes ke anaknya masing-masing. Jadi memang sangat diharapkan kerjasamanya antara pihak sekolah dan pihak rumah. Kemudian yang terakhir bilingual, nah ini salah satu program kurikulum kita. Jadi kurikulum kita itu ada 2 kurikulum akademis dan kurikulum Tanjul Gofil. Jadi kita ada 2 kurikulum. Nah ini hari efektifnya sudah kita susun sampai 1 tahun sampai 1 tahun. Kurang lebih yang warna hijau itu hari efektif. Nanti di sini bisa dijelaskan antara program taktik yang kita buat. Jadi ketika 1 hari itu 2 baris, ketika sampai semester akhir semester nanti si anak sudah minimal mencapai 50% dari target di hafalan. Karena kita targetkan dalam 1 hari itu si anak mampu menghafalkan sebanyak 2 baris. Ada metode laki. Nanti kita jelaskan juga habis lebaran ya. Nah, seperti yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan tadi bahwa saya menyampaikan profil nanti untuk kurikulum akademisnya disampaikan oleh Ustaz Nalisa. Jadi sampai sini saya sambungkan kepada Ustaz Nalisa. Nanti setelah Ustaz Nalisa menjelaskan tentang kurikulum akademis, nanti saya sampaikan kurikulum Tanjul Gofilnya seperti apa. Nah nanti di akhir ada sesi tanya jawab bagi para bapak ibu yang ingin menanyakan hal-hal yang kami presentasikan atau ibu-ibu, bapak dan ibu ingin memberi masukan terkait kami. Terima kasih kepada Ustaz Kuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kurikulum, kayaknya sudah ada asap-asap dari kepala yang saya lihat dari ayah dan bunda di sini. Ya, kita bercanda sebentar ya ayah bunda ya. Apa kabar ayah bunda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita menuju ke kurikulum, mungkin ada ayah bunda yang sudah pernah เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเขาจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขา Assalamualaikum
ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอเลยครับSaya coba sharing di sini ya. Video itu berisi tentang 3 orang tokoh. Yang satu dia dari anak perempuan yang berasal dari orang tua yang memberikan fasilitas yang semuanya hampir tersedia dan keadaannya sangat normal. Semuanya dia sehat, jasmani dan rohani. Kemudian sedangkan anak perempuan yang kedua, seorang gadis yang tunarungu, yang bisu dan tuli, yang dia hanya bisa merasakan dunia ini dari rabaan dan tatapan matanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia raba, itulah yang dia rasa. Kemudian yang satu lagi adalah seorang kakek pemain biola yang juga seorang bisu dan tuli. Walaupun dia bisu dan tuli, dia adalah masih bekerja, tidak meminta-minta meminta-minta kepada orang lain, tapi tetap berusaha walaupun di situ dengan mengamen menjadi musisi jalanan. Yang bisa disimpulkan adalah bagaimana kita mendidik anak kita. Kalau yang anak yang sehat tadi, dia dididik oleh orang tuanya dengan amarah, dengan amarah, dengan emosi. Kamu harus bisa main piano ini dengan baik, tanpa memperhitungkan perasaan anaknya. Apa sih mau sang anak? Dia pengen apa sih? Orang tuanya tidak memberikan kebebasan. Yang seharusnya yang didapat anak adalah bagaimana kita mendampingi dan memfasilitasi anak. Kalau kita memang mampu memfasilitasi, tapi kalau tidak, apa yang akan kita berikan kepada anak? Makanan yang sehat tidak cukup, butuh asupan pikiran yang sehat juga. Untuk anak yang kedua, yang bisu dan tuli, beliau dibesarkan dengan segala keterbatasannya. Hanya bisa meraba, melihat. Dia setiap pulang sekolah, dari kecil sampai menjelang remaja, dia melihat seorang kakek yang terus-menerus memainkan biola tanpa bosan dan dilihat banyak orang. Sampai akhirnya si kakek menjadi gurunya. Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, si anak pun menemukan potensinya tanpa ada pemaksaan. Jadi hal itu bisa dilihat dari bagaimana dia melomba, karena si kakek ini terus
mempelajarinya dengan hati. Karena bicara nggak bisa, mendengar pun nggak bisa, semuanya dengan bahasa isyarat. Tapi alhamdulillah mendidik dengan hati, insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa dalam mendidik anak kita. Kemudian asupan yang sehat memanglah dibutuhkan, tapi yang lebih dibutuhkan lagi adalah pemikiran yang sehat. Bagaimana cara menumbuhkan pemikiran yang sehat? Yaitu dengan pemilihan ucapan dan kata-kata yang positif, terutama pada saat anak gagal mencoba. Jadi tidak, kenapa sih kamu nggak bisa? Kenapa sih kamu seperti ini saja tidak bisa? Maaf ayah bunda, bukan berarti saya di sini berbicara saya sudah tidak melakukan itu. Saya pun masih proses belajar untuk menuju ke situ. Jadi seandainya kita berada mengalami anak-anak yang memang tidak semuanya cerdas di akademis, tidak semuanya cerdas di kinestetiknya, setiap anak dilahirkan mempunyai potensinya masing-masing. Alhamdulillah kalau semuanya anak kita cerdas di semua bidang, tapi kalau tidak cerdas pun bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada dan memaksimalkan potensi Ananda semua. Yang kedua, berikanlah pujian yang tulus pada setiap usaha kecil yang berhasil dilakukan Ananda. Kita seringkali mengucapkan, oh pintar sekali, tapi harus diimbangi dengan kenapa dia pintar, dia sudah melakukan apa. Jangan sampai kata-kata yang bagus dari kita menjadi bumerang buat anak kita sendiri. Jadi kalau pintar, lama-lama dia dikatain pintar, sudah orang aku udah pintar, buat apa aku belajar lagi. Tapi di saat anak kita, terima kasih, adik sudah pintar ya, sekarang sudah bisa membaca. Kalau adik lebih rajin lagi membacanya, insya Allah akan lebih lancar lagi membacanya. Jadi lebih banyak lagi yang bisa dibaca. Kemudian kita memilihkan tontonan TV yang mendidik, tidak mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Karena tayangan TV seperti yang kita tahu untuk sekarang luar biasa sekali, mengotori pikiran anak-anak dan cara bermain. Sudah anak kecil sekarang pun sudah tahu tentang pacaran, sudah tahu mengenal lawan jenisnya, sudah bukan lagi di zaman kita seperti dulu. Yang keempat, memberikan contoh positif yang menjadi teladan. Contoh pertama yang dilihat oleh Ananda adalah dari kita semua, dari orang tua, dari guru. Anak-anak dituntut untuk belajar makan sambil duduk. Ternyata terkadang kita sebagai orang tua lupa. Main ambil nggak berasa ya ayah bunda, cuma secuil aja kok sambil jalan. Minum sebentar aja, cuma sedikit saja minumnya sambil berjalan lagi. Terkadang kita memang kurang konsisten. Tapi saya yakin ayah bunda di sini semuanya tidak melakukan itu. Ayah bunda di sini hebat. Kemudian yang kelima, berikanlah senyuman yang tulus dari hati. Di saat anak menatap kita dengan senyuman yang tulus, di saat itu juga pikiran positifnya, aura positif dari Ananda semua akan tumbuh dan memperbaiki sel-sel otak yang harusnya memang mendapatkan stimulasi positif. Yang berikutnya, jika berbicara kita menggunakan suara yang lembut. Bagaimana dengan suara saya yang keras? Saya pribadi pun suara saya cukup keras dibandingkan orang lain. Tapi paling tidak karena anak kita sudah dari kecil bersama kita, otomatis sudah tahu, sudah bisa membedakan di mana atau kapan saat orang tuanya marah, kapan saat orang tuanya lagi baik sama anak Ananda semua. Yang kedua yaitu bermain bersama. Kalau yang saya tahu, kalau ayah kerjanya di kantor, pulang kerja sudah capek. Kalau ibu semua pekerjaan rumah kok nggak selesai ya? Ada aja. Bunda, aku mau main. Aku temenin aku main. Udah bentar aja, bunda mau beres-beres dulu. Sudah, anak bermain sendiri. Bunda, aku mau main. Bentar ya, bunda kirim SMS dulu. Bentar ya, bunda balas WhatsApp dulu. Bentar ya, bunda ngurusin online bunda dulu ya, yang BBM
biasanya kita terkadang sering lupa ayah bunda. Jadi mohon kalau di saat memang Ananda bermain, daripada bermain di luar, yang kadang omongannya sudah luar biasa ya untuk sekarang, bahasa gaulnya sangat luar biasa. Waktunya memang sudah mereka menginginkan bersama kita, sambutlah anak-anak dengan bermain bersama. Jangan hanya dipanggil, sini, adek sini, mandi, dek sini, makan, dek sini, itu beresin mainannya. Tidak selalu seperti itu ya bunda memanggilnya. Panggillah Ananda semua walaupun di saat bermain boleh dipanggil, dek sini. Kenapa bunda? Kata adiknya, bunda hanya pengen peluk adik. Bunda hanya ingin mencium adik, dan itu pun berlaku untuk ayah. Adek sana, ayah mau tidur dulu. Biasanya kalau sudah libur, bapak-bapak seringnya kan tidur, jarang mau diajak main, nanti aja gitu. Tapi saya yakin ayah bunda di sini tidak ada yang seperti itu ya. Kemudian yang ke-8, mendongengkan kisah-kisah moral pada anak menjelang tidur. Mendongeng adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, jangankan anak-anak. Di saat kita kalau mau tidur bersama suami bercerita tentang hal yang positif, itu luar biasa terekamnya di otak kita. Dan itu pun juga terjadi pada Ananda jika kita mendongengkan sesuatu yang baik. Yang ke-9 yaitu memilihkan sekolah yang peduli pada perilaku moral muridnya. Semoga ayah bunda disambung doanya tidak salah menitipkan sekolah di kami seperti yang tadi disampaikan oleh ketua yayasan kami. Jadi kami dan tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, kami mempunyai moto mengajar dengan hati dan membentuk karakter Ananda semua. Terus disambung doanya karena kami tidak bisa berjalan begitu saja tanpa ada doa dari yang lain. Kemudian memilihkan sekolah yang sistem dan gurunya ramah anak. Insya Allah kami semua di sini mempunyai anak. Insya Allah anak yang dititipkan di kami pun akan kami jaga semampu kami, sekuat kami menjaga anak kami sendiri. Yang berikutnya itu memilihkan mainan yang mengedukasi, tidak mengandung unsur kekerasan. Saya yakin ayah bunda sudah pintar dalam memilih permainan dan bisa mengarahkan Anda semua. Kalau saya bilang ayah bunda hebat, ayah bunda menjawab ya, saya bisa, kudu bisa, Allahu Akbar. Bersama-sama ya ayah bunda hebat, saya bisa, kudu bisa, Allahu Akbar. Belum semangat, suaranya belum terdengar nyanyi, baru suara saya saja. Coba bersama-sama, ayah bunda hebat, saya bisa. Terima kasih, masih semangat. Oke, selanjutnya itu sudah pembahasan dari video yang tadi dan perilaku anak yang akan insya Allah nanti akan kami bimbing sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh ketua yayasan dan kepala sekolah. Yang berikutnya saya mencoba menjelaskan tentang kurikulum yang berhubungan dengan pendidikan nasionalnya. Apa sih kurikulum? Kurikulum yaitu perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan baik secara formal maupun non formal yang mengantarkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Yang kemudian kurikulum di SD Tafis Tamihul Gofilin dibagi menjadi 2. Yang pertama berhubungan dengan kedinasan sesuai dengan peraturan dinas. Yang kedua sesuai dengan kurikulum yang kami buat dan dijadikan dan diberi nama kurikulum Tamihul Gofilin yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Budi. Untuk kurikulum Diknasnya kita menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana untuk kelas rendah kelas 1 sampai kelas 3 dan untuk prasekolah
kita untuk yang saya bahas untuk yang kelas 1 dulu ya. Untuk yang kelas 1 kita menggunakan tematik. Jadi bukunya sudah semuanya sudah termasuk di situ. Jadi tidak ada mata pelajaran IPA, mata pelajaran bahasa Indonesia persatuan bukunya, tapi sudah dalam satu buku itu. Jadi dalam satu buku itu sudah mencakup IPA, matematika, bahasa Indonesia, IPS. Sedangkan untuk tema pada semester 1 yang akan efektif nanti di bulan Agustus, kita mulai dengan tema 1 aku dan keluargaku, kemudian tema kedua lingkungan dan rumahku, ketiga tempat umum, keempat kesehatan, kebersihan dan keamanan, yang kelima alat transportasi, dan keenam alat komunikasi. Ini yang akan kami berikan kepada Ananda selama semester ini. Adapun indikator dari masing-masing tema, nanti ayah bunda akan mendapat jaringan temanya. Akan mendapat jaringan temanya seperti ini, tapi kami memberikannya di saat awal nanti masuk ya ayah bunda. Jadi bisa dilihat dari masing-masing indikatornya, apa saja pencapaian, apa saja yang harus dicapai, nanti sesuai dengan diagram yang ada di sini. Nanti ayah bunda akan mendapat di awal tahun ajaran. Kenapa di sini ada tulisan PKN, tapi kok bukunya nggak ada? Nah, PKN ini memang tidak dijadikan mata pelajaran utama di kami, tapi dijadikan menjadi pembiasaan setiap harinya. Jadi PKN kalau awal-awal tentang perilaku anak, membentuk perilaku anak sejak ini. Jadi semuanya dibangun dengan faktor pembiasaan. Jadi jangan, mohon maaf ya bunda, walaupun kami ada cleaning service-nya, kok aku sudah bayar sekolah, anakku disuruh nyapu sih, disuruh bersih-bersih sih, padahal sudah ada cleaning service-nya, aku sudah bayar SPP-nya, kenapa masih disuruh bersih-bersih anakku? Tapi di situ banyak pembelajaran dari daftar tiket Ananda, bagaimana Ananda bekerja sama dengan teman-teman yang lain, bagaimana menahan egoisnya dengan teman-teman yang lain. Banyak hal yang bisa dipetik dari sekedar kegiatan menyapu lantai atau beres-beres sekolah, beres-beres kelas. Bawah situ di dekat Masjid Al-Majid, mau ke stasiun belakangnya polsek yang baru. Jadi kesimpulannya dekat cerdas umat ya. Tetap semangat menjadi orang tua dan mendidik anak agar menjadi enak sekali pribadi iya, yang tiga sesuai sekali. dengan Allah. Makanya kalau saya di dalam Quran ada angkot dan doakan kami bisa menjadi guru yang baik yang mengajar dengan hati, tidak hanya dari buku saja. Cukup dari saya seperti itu bunda, kurang lebihnya mohon maaf nanti kalau ada hal yang